Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Setelah kemarin liburan panjang, sekarang kita belajar kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar tematik melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari anggota tubuh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga memiliki anggota tubuh sama seperti manusia. Nah, bagian-bagian utama tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, bunga dan buah menjadi pelengkap dan memperindah bagian tumbuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai daun terlebih dahulu. Daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah pisang. Daun tanaman pisang terdiri atas bagian pelepah, tangkai, dan helaian daun. Nah, sedangkan daun tidak lengkap ini adalah daun yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 bagian saja. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap adalah mangga. Daun pohon mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helaian daunnya saja. Daun ini pada umumnya bagian daun yang paling kelihatan adalah helaian daun. Nah, bentuk helaian daun dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Berdasarkan bentuknya, tulang daun ini terdiri dari tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Tulang daun menyirip dapat dijumpai pada daun mangga, jambu, dan nangka. Tulang daun menjari banyak dijumpai pada daun singkong, pepaya, dan ilalang. Tulang daun sejajar dijumpai pada jenis rerumputan seperti daun tebu, jagung, dan padi. Tulang daun melengkung dapat dijumpai pada daun tumbuhan sirih dan genjer. Berdasarkan jumlah helaian daun, daun dikelompokkan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki 1 helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya daun mangga. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya seperti daun putri malu. Daun ini memiliki fungsi yang cukup penting pada tumbuhan. Nah, fungsinya itu adalah untuk fotosintesis. Fotosintesis itu adalah, kata lainnya bisa kita sebut sebagai pembuatan makanan. Selain itu, daun juga berfungsi untuk penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan air, serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau alat pernafasan pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan di daun. Nah, bahan yang diperlukan untuk fotosintesis ini air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Oleh karena itu, fotosintesis dilakukannya itu saat ada sinar matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan itu berawal dari ada air yang di dalam tanah, air dan mineral di dalam tanah ini diserap oleh akar. Nah, nanti dari akar dia akan melewati batang. Nanti lalu saat di daun, dan ada namanya karbon dioksida. Karbon dioksida ini dia bisa berupa asap kendaraan, asap rokok, atau hasil pernafasan dari manusia. Pernafasan yang dikeluarkan dari manusia itu dinamakan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti diserap oleh daun melalui mulut daun namanya stomata. Nah, nanti bersama karbon dioksida bersama dengan air dan mineral itu dibantu oleh sinar matahari, akan terjadilah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini sering kita sebut itu proses memasak pada tumbuhan. Nah, fotosintesis ini terjadi di daun. Nah, nanti setelah fotosintesisnya berlangsung, tadi kan air, mineral, dan juga
karbon dioksida dibantu dengan sinar matahari, dilakukanlah fotosintesis. Nah, nanti hasil dari fotosintesisnya ini, nanti hasilnya itu berupa oksigen dan zat makanan. Nah, oksigennya ini dikeluarkan kembali oleh daun melalui stomata, dikeluarkan kembali. Nanti yang membutuhkan oksigennya itu yaitu makhluk hidup yang lainnya, kita, manusia dan juga hewan. Nah, nanti selain itu juga ada zat makanan. Zat makanannya ini nanti akan disebarkan lagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada yang ke buah, ada yang kembali ke akar, ke batang. Makanya nanti tumbuhannya ini akan menjadi bertambah besar lagi. Nah, itu proses fotosintesis. Karena fotosintesis ini memerlukan sinar matahari, maka dilaksanakannya saat ada sinar matahari, pagi atau siang. Nah, kalau malam dia malah sebaliknya. Kalau pagi atau siang daun tumbuhan mengeluarkan oksigen, tapi kalau malam itu kebalikannya, malah daun mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Makanya saat malam hari tidak dianjurkan sekali kita berolahraga di bawah pepohonan, karena nanti yang kita hirup itu bukan oksigen lagi, tapi yang kita hirup nanti karbon dioksida. Karbon dioksida ini sangat-sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita apabila kita menghirupnya. Makanya kita harus banyak menanam tumbuhan agar oksigen yang kita dapatkan itu semakin banyak dan udaranya semakin bersih, kualitas udaranya semakin bagus, karena karbon dioksida nanti akan diserap oleh tumbuhan, akan diolah menjadi oksigen. Oksigenlah yang kita perlukan untuk paru-paru kita. Bagian tubuh tumbuhan yang lainnya yaitu bunga. Nah, bunga ini sebenarnya adalah pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Nah, oleh karena itu bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Nah, ada namanya peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Itulah yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bunga-bunga ini terdiri dari 4 bagian. Nah, bagian yang pertama namanya kelopak bunga. Kelopak bunga ini bagian bunga yang paling luar. Dia letaknya dekat sekali dengan tangkai. Nah, kelopak bunga biasanya berwarna hijau seperti daun atau warna-warni seperti mahkotanya. Nah, yang kedua ada namanya mahkota bunga. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak. Mahkota bunga biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Nah, warna yang beraneka ragam yang cantik inilah yang menarik serangga agar datang dan membantu penyerbukan. Nah, selain itu, yang ketiga ada namanya benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Benang sari ini biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Nah, yang keempat namanya putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Pada dasar putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Berdasarkan jenisnya, bunga dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Dinamakan bunga lengkap, ini bunga yang memiliki keempat komponen bunga-bunga itu, keempat komponen atau keempat bagian-bagian bunga, yaitu dia memiliki mahkota, putik, benang sari, dan juga kelopak bunga. Jadi kalau bunga yang memiliki keempat-empatnya itu berarti bunga itu dikatakan bunga lengkap. Contoh bunga lengkap yaitu bunga anggrek, bunga bakung, bunga bougainville, bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu atau kita sering bilangnya kembang sepatu, dan yang lain-lainnya. Nah, dikatakan bunga tidak lengkap, ini bunga yang tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga tersebut. Nah, itu dikatakan bunga tidak lengkap. Misalnya dia tidak punya
putiknya, atau tidak punya mahkota, atau tidak punya benang sari, atau juga tidak punya kelopak bunga. Nah, kalau tidak punya salah satu dari bagian-bagian bunga tersebut dikatakan bunga yang tidak lengkap. Contoh bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga asoka, bunga jagung, bunga kelapa, bunga rambutan, bunga salak, dan yang lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan alat perkembangbiakannya, nah alat perkembangbiakan di sini itu maksudnya adalah benang sari dan putiknya. Nah, berdasarkan alat perkembangbiakannya ini bunga juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kelompok bunga yang disebut bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Maksudnya di sini putik dan benang sarinya itu ada di dalam satu bunga. Nah, contohnya di sini ada bunga alamanda, bunga anggrek, bunga bougainville, bunga matahari, bunga sepatu, bunga tulip, dan yang lainnya. Nah, sedangkan bunga tidak sempurna, yang disebut bunga tidak sempurna ini dia berarti hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan saja. Jadi dalam satu bunga itu hanya ada putiknya saja atau hanya ada benang sarinya saja. Nah, contoh yang termasuk bunga tidak sempurna ini ada bunga pepaya, bunga salak, bunga vanili, bunga sawit, bunga pakis haji, dan bunga melinjo. Nah, di sini ada contoh bunga asoka. Nah, bunga asoka ini dia di dalam satu bunga ini punya putik dan juga punya benang sari. Di dalam satu pohon ini ada putik juga dan benang sarinya juga ada. Nah, artinya di sini bunga asoka ini merupakan bunga sempurna. Tapi bunga asoka tidak memiliki kelopak bunga, sehingga bunga asoka disebut juga bunga yang tidak lengkap. Nah, di Indonesia banyak sekali bunga-bunga yang tumbuh di negara kita. Ada banyak sekali bunga-bunganya dan bunga-bunganya ini juga memiliki sebutan masing-masing. Misalnya ada yang namanya bunga puspa bangsa. Nah, yang disebut dengan bunga puspa bangsa itu adalah bunga melati. Bunga melati itu kecil, berwarna putih, tapi dia baunya itu sangat harum. Nah, selain itu ada juga namanya bunga puspa pesona. Nah, yang dijuluki bunga puspa pesona ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek bulan. Nah, selain itu ada juga yang dijuluki sebagai bunga puspa langka, yaitu bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Jika di Indonesia memiliki bunga anggrek, bunga melati, dan bunga Rafflesia arnoldi sebagai bunga nasional negara Indonesia, negara-negara lain pun juga demikian. Contohnya ada bunga Edelweiss. Edelweiss ini bunga nasionalnya negara Austria dan Swiss. Bunga ini dikenal dengan bunga gunung karena tumbuhnya di gunung. Lalu ada red poppy. Red poppy ini dia bunga nasional negara Albania dan Belgia. Lalu ada bunga rose atau kita suka bilang bunga mawar. Nah, bunga mawar ini bunga nasional negara Siprus, Republik Ceko, Slovakia, Irak. Kalau Iraknya itu bunga mawar merah. Lalu ada Iran, Luxembourg, Maladewa, Inggris, dan Amerika Serikat. Lalu ada bunga lotus. Bunga lotus ini termasuk ke dalam jenis bunga lili air. Dia tumbuh di air dan bunganya menyembul ke atas permukaan air. Tingginya dapat mencapai 45 cm. Bunga lotus ini bunga nasional negara Mesir dan India. Lalu ada bunga iris. Nah, bunga iris ini termasuk bunga nasional negara Prancis. Bunga ini memiliki 3 kelopak dalam yang disebut standards dan 3 kelopak luar yang disebut false. Lalu ada bunga tulip.
Nah, bunga tulip ini bunga nasional negara Turki dan Belanda. Bunga ini termasuk ke dalam tanaman berumbi dalam keluarga lili. Lalu ada bunga sakura. Bunga sakura ini bunga nasional negara Jepang. Nah, di negara Jepang ini terdapat tradisi namanya hanami. Setiap tahun itu selalu diadakan. Tradisi itu yaitu menikmati indahnya bunga sakura yang sedang bermekaran. Nah, biasanya penduduk lokal ini menggelar tikar piknik di bawah pepohonan sakura. Allah menciptakan banyak sekali jenis bunga-bunga di dunia. Bunga yang beraneka ragam, yang beraneka warna, dan yang memiliki baunya berciri khas itu banyak tersebar di seluruh dunia dan dijadikan sebagai bunga nasional negara mereka. Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu yuk. Kita menyanyi lagu Lihat Kebunku. Kita bernyanyi bersama ya. Tadi kalian sudah bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Kalau di syair lagu Lihat Kebunku tadi kamu melihat kebun penuh dengan bunganya itu di kebun ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke toko bunga. Ada soal cerita. Di dalam toko bunga terdapat 24 bunga mawar. Pedagang bunga akan menempatkan bunga tersebut di 3 ember berbeda sama banyak. Berapa jumlah bunga mawar di setiap ember? Ingat, dalam menentukan soal cerita, kita harus menentukan dulu diketahui dan ditanyanya. Dari soal cerita tersebut, yang kita ketahui dari soal cerita tersebut ada 2. Yang pertama, yang kita ketahui pertama ada 24 bunga mawar. Yang diketahui kedua, bunga-bunga itu ditempatkan di pedagang ke dalam 3 ember yang berbeda sama banyaknya. Nah, yang ditanya ini adalah kalimat tanyanya. Yang ditanya berapa jumlah bunga mawar di setiap ember. Nah, untuk menentukan kalimat matematikanya atau caranya, kita lihat dulu apakah ini operasi hitungnya ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Kita lihat dari kata kuncinya. Di soal cerita itu ada kata kunci ditempatkan. Ya. Nah, ditempatkan ini untuk kata kunci soal pembagian ya. Pembagian itu jadi kata kuncinya selain ditempatkan, dimasukkan ke dalam atau dibagi. Itu kata kunci untuk soal cerita pembagian. Di sini ada ditempatkan ke dalam 3 ember sama banyak ya. Ini kata kunci untuk pembagian. Nah, berarti di sini nanti operasi hitungnya adalah dibagi. Kita tulis kalimat matematikanya atau caranya. Bunga mawar di setiap ember. Bunga mawar di setiap ember kita boleh tambah di sini. Di setiap ember. Karena tadi dibagi, kita tulis pembagian. 24 dibagi 3.
Ingat ya, jangan kebalik. Jangan 3 dibagi 24, tapi 24 dibagi dengan 3. 24 dibagi dengan 3. Dalam menentukan pembagian kita bisa dengan dua cara. Cara pertama seperti konsep dasar pembagian, yaitu pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0 atau sampai tak bersisa. Berarti kita kurangi sampai nanti hasilnya 0, nggak ada sisanya. Berarti di sini kalau kita mau hitung pengurangan berulangnya, kita di sini tulis 24 kita kurangi dengan 3. Jangan 3 kita kurangi dengan 24, tapi 24 kita kurangi dengan 3. 24 dikurang 3, ini hasilnya adalah 21. Belum 0 ya, belum habis. Ini masih ada hasilnya 21. Ibu tulis hasilnya di bawahnya deh, biar kita nggak lupa. 21. Nah, 21 kita kurangi lagi dengan 3. Hasilnya 18. Masih belum 0 hasilnya. Kita kurangi lagi dengan 3. Hasilnya 18 kurang 3, 15. Nah, belum habis, kita kurangi lagi dengan 3. 15 dikurang 3, 12. Masih belum habis, belum 0, kita kurangi lagi dengan 3. 12 kurang 3, 9. Belum habis, kita masih kurangi dengan 3. 9 dikurang 3, hasilnya 6. Belum habis, kita kurangi lagi dengan 3. 6 kurang 3, hasilnya 3. Nah, ini 3 kita kurangi lagi, belum habis, belum 0. Kita kurangi lagi dengan 3. 3 dikurang 3, hasilnya 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, berarti sudah sampai di sini pengurangan berulangnya. Karena hasilnya sudah 0. Nah, dari sini baru kita bisa tahu hasilnya 24 dibagi 3. Itu hasilnya kita hitung di sini 3-nya ada berapa yang sudah kita kurangi. Kita hitung. Ini 3 pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 3-nya ada 8. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8 ya. Atau kita bisa hitung dengan kalau pembagian itu dia kebalikan dari perkalian. Atau kalau kamu misalnya begini ngitungnya kelamaan, kamu bisa hitung dengan cara kebalikan dari perkalian. Berarti kamu lihat ke perkalian 3. 3 dikali berapa nanti yang hasilnya 24. Nah, di sini kita lihat 3 dikali berapa yang hasilnya 24. Nanti kita lihat. Kalau kamu mau pakai tabel perkalian, untuk menentukan hasil dari pembagian, kamu lihat tabel perkaliannya, berarti di sini tabel perkaliannya 3. Ya, 24 dibagi 3. Kita cari di tabel perkalian 3. Tabel perkalian 3 ini maksudnya nanti kita carinya berapa yang dikalikan 3 yang hasilnya nanti 24. Kita cari 1 kali 3 hasilnya 3, bukan 24 ya. 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. 6 kali 3 18. 7 kali 3 21, 8 kali 3 24. Nah, di sini kita cari yang perkalian 3 yang hasilnya 24. Kan ini kan 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, berarti 24 dibagi 3 hasilnya 8 ya. Dari sini kita lihat berapa yang dikalikan 3 yang hasilnya nanti 24. Karena yang dikalikan dengan 3 hasil 24 yaitu 8. Jadi di sini 24 dibagi 3 sama dengan 8 ya. Ini kalau kita pakai tabel perkalian.
Nah, sama kan hasilnya 24 dibagi 3 hasilnya 8. Setelah itu kita tentukan kalimat jadinya. Nah, untuk menentukan kalimat jadi kita tulis dari yang ditanya. Yang ditanya kan berapa jumlah bunga mawar di setiap ember. Untuk menentukan kalimat jadinya kata tanyanya nggak usah diikut sertakan. Ini kata tanya berapa ya. Berarti kita tulis kalimat jadinya seperti ini. Jadi jumlah bunga mawar di setiap ember ada 8 tangkai. Ya, seperti itu. Nanti kamu kerjakan sisanya, kerjakan sesuai dengan yang Ibu contohkan seperti ini. Pakai kamu ditulis dulu diketahuinya, ditanya, lalu jawabnya kalimat matematika dan juga kalimat jadinya. Ya, selamat mengerjakan soal, kerjakan dengan teliti ya nak ya.